lanjut. Siapa yang ingin atau mau bersedia menjadi Astagfirullah. Aku ngerekam. Jadi tetap sama ya, ini sambung rasa dulu ya. Siap. Keluhannya apa Pak? Misal, perut saya sakit Pak, atau saya diare misal itu, atau ada nyeri di bagian sebelah kanan bawah. Baik Pak. Dan anamnesisnya kan apa namanya? Sejak kapan, terus onsetnya bagaimana, faktor buruk seperti itu ya, Scratch 7 itu ya, itu oke. Pasien diminta untuk mempersiapkan diri di meja periksa, ini meja bed periksa ya, periksa, dan akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, 6 langkah, kemudian setelah selesai pasien diminta untuk berbaring. Untuk pemeriksaan abdomen lanjut itu IAPT ya, inspeksi, auskultasi, kemudian perkusi palpasi. Oke, inspeksi apa yang dinilai? Kita lihat kuadran bagian abdomen, apakah ada lesi, apakah ada benjolan, apakah ada jaringan sikatrik ataukah yang abnormal lainnya. Kita lihat apakah tidak ada benjolan, tidak ada jaringan sikatrik, tidak ada luka atau tidak ada warna eritem kemerahan di inspeksi dari dinding abdomen gitu ya. Kemudian tidak terlihat juga pulsasi dari aorta abdominalis gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua inspeksi, kemudian auskultasi. Auskultasi berarti kita Stetoskop. Stetoskop. Apa yang dinilai? Bising Usus ya. Oke, kita nilai bising ususnya 1 titik ya. Selama 1 titik selama 1 menit. Normalnya berapa sampai berapa? 12. 5 sampai 30. 30 atau 34? Coba ya. Lihat di panduan. Nah, setelah 1 menit kita dengar bising ususnya adalah 16 kali per menit, masih normal ya. Katakan bising usus masih normal. Dilihat ya nilai normalnya berapa ya. Kayaknya 5 sampai 34 atau berapa ya kalau nggak salah. Lihat di manual nanti ada. Kemudian yang kedua, infeksi auskultasi, perkusi ya. Perkusi untuk menentukan batas hepar. Jadi hepar yang pertama hepar dulu ya, ini juga hepar, batas bawah dan batas atas. Batas bawah bagaimana? Kita di bawah umbilikus dari suara timpani berubah ke peka. Kemudian setelah itu dari atas 5 sampai berapa? Betul ya, 5 sampai 34 ya untuk nilai normalnya. Dari atas dari sonor berubah ke peka juga ya. Oke, kita nilai batas bawahnya dulu. Oke, betul. Kakinya ditekuk dulu untuk pemeriksaan abdomen. Kita cek ya. Timpani ya. Timpani. Masih timpani. Masih timpani. Nah, ini sudah mulai ya. Beda kan? Sudah mulai peka. Kita tanda. Satu itu nggak apa-apa, ini bisa hilang. Ini ya. Ini apa namanya? Batas bawah hepar. Kemudian batas atas kita lihat dari SIC. Ini sonor. 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 Nah, ini sudah mulai ke peka. Ini ya. Ini diukur pakai penggaris, normalnya berapa? 5 sampai 12. Nah, itu ternyata liver span itu 5 sampai 12 katakan 10 cm masih normal gitu ya. Jadi tidak ada hepatomegali. Kemudian untuk memeriksa pembesaran lien itu kita perkusi juga ya dari linea mid axillaris ya, di SIC terakhir. Wah, terus nanti arah ke sias ini. Ya, perkusi. Masih timpani terus ya. Ini dia nafas biasa. Kemudian setelah itu
suruh untuk bernafas maksimal. Tarik nafas panjang. Nah, masih timpani juga. Kalau ada pembesaran lien atau splenomegali, berarti ketika kita ketok waktu nafas biasa dulu ya, nafas biasa tadi ada perubahan dari suara timpani ke peka. Oh, di mana itu lokasi? Oh, di sini kok udah mulai ada pekaknya itu ya. Nah, kita konfirmasi dengan tarik nafas panjang. Oh, ternyata ada. Jadi kemudian ada pembesaran lien. Untuk pembesaran lien itu skalanya ada 8, namanya skala Schaffner ya. Skala 8 dari sini sampai ke sias dextra. Itu 8 itu yang paling besar 8 ya. Jadi membesarnya sampai memanjangnya sampai ke sini 8. Ini garisnya garis imajiner ya. Jadi melewati umbilikus sampai sini. Nah, di umbilikus itu Schaffner 4. Schaffner 1 ini tinggal dibagi aja kuadrannya kan. 4 dan Schaffner 3 di sini, Schaffner 2, Schaffner 1 gitu ya. Schaffner 5, 6, 7, 8 ya. Siasnya. Itu. Kemudian tuh untuk lien ya. Kemudian untuk itu tadi perkusi ya. Perkusi hanya 2 itu. Di situ apa? Perkusi ada lagi nggak? Ini yang palpasi kan ada palpasi ginjal, ini ada ketok vertebra ini. Coba dicek di ada nggak? Nah, 2 aja ya. Oke, 2 itu. Kemudian setelah perkusi kita lakukan palpasi. Palpasi juga hepat juga dilakukan palpasi. Palpasi apa namanya? Tarik nafas Mas. Keluarkan. Nah, ketika hembuskan nafas kita masukkan. Lagi tarik nafas, keluarkan. Nah, ini kita cari sampai ada satu benda tumpul yang kena tangan kita. Kalau tidak ada berarti memang tidak ada pembesaran hepat. Kemudian selain itu bisa dengan tangan kiri kita di bawah pasien, oke. Kemudian tangan kanan kita di atas seperti ini. Kemudian kita minta dia ya. Jadi waktu ekspirasi ya, tarik nafas panjang, keluarkan. Nah, ketika keluarkan kita tangan kiri kita ikut mendorong ke atas. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang menyentuh telapak tangan kanan kita yang ada di atas, ini ada pembesaran dari Par. Gitu ya. Kemudian lien sama tangan kiri ya, tetap di bawah ya. Terus tarik nafas, keluarkan. Lagi tarik nafas. Ya. Tidak ada sesuatu yang menyentuh tangan kita, ini tidak ada pembesaran lien. Kemudian habis itu palpasi ginjal. Palpasi ginjal justru kebalikannya ya. Palpasi ginjal itu yang kita yang menekan ke tangan kanan, kita menekan dari atas. Kemudian tangan kiri kita meraba, apakah ginjalnya teraba atau tidak. Jadi tangan kiri tetap di bawah ini. Posisi ginjal di sini ya. Coba tarik nafas panjang, keluarkan. Nah, ini ketika ada pembesaran atau hidronefrosis ya, mungkin itu ginjalnya akan teraba di tangan kiri kita yang di bawah. Terabanya di bawah. Gitu. Kemudian nyeri ketok costovertebrae, nyeri ketok ginjal. Itu biasanya indikasinya kalau ada penyakit-penyakit seperti batu ginjal. Itu ya, bisa di ureterolithiasis atau masih ada di renolithiasis di bagian ginjalnya. Caranya bagaimana? Pasien bisa diminta untuk agak sedikit miring ke kiri ini untuk mengecek ginjal bagian kanan. Caranya tangan kiri kita sebagai landasan, kemudian kita ketok. Sakit tidak, Pak? Tidak. Sakit tidak, Pak? Nah, itu dari ketok. Positif jika sakit itu positif, karena ada batu di ginjalnya. Kalau tidak sakit bisa disingkirkan. Ke arah anterior. Ya. Ya, kembali lagi. Nah, ini untuk mengecek ginjal yang kiri juga itu agak miring ke sini, Mas. Gantian ya. Kita sakit tidak? Tidak. Sakit tidak? Tidak. Oke. Normal. Balik lagi. Kemudian nyari ketok istirahat. Apalagi setelah palpasi itu?
Terus langsung ke anu ya, indikasi ke appendicitis. Oh, aorta ya, aorta ya. Aorta biasanya bisa dari Aorta. atas pasien, kita berada di atas pasien, itu biasanya kita raba ini. Nah, kita rasakan getarannya gini. Nanti ada kayak getaran seperti kalian meraba nadi, itu ada pulsusnya itu. Nah, itu berarti teraba gitu. Normalnya apa? Tidak teraba. Mungkin pada orang yang sangat kurus ya, itu bisa teraba. Kemudian ini tadi aorta abdominalis. Selanjutnya adalah Aorta, ginjal, liang, hepa. sudah untuk ususnya ya. Usus. Untuk kelainan appendicitis ada banyak pemeriksaan, paling tidak nanti bisa melakukan 2 atau 3. Jadi ada yang namanya titik McBurney, itu apa namanya? McBurney sign ya. Titik McBurney itu adalah dari umbilikus ke sias, itu sepertiga bawahnya. Jadi kita garis imajiner dari umbilikus sampai ke sias dextra, di sepertiga bawah itu letaknya. Jadi kemungkinan di sini. Ini adalah letak titik McBurney. Caranya gimana? Pasien menekuk kakinya betul, kemudian kita tekan gini. Sakit tidak mas? Harusnya sakit kalau ada appendicitis. Kalau normal tidak sakit gitu. Kalau appendicitis sakit ini ya, aduh gitu, kesakitan ini. Terus kemudian ada yang namanya apa, tender rebound tenderness ya, rebound tenderness. Nah sini yang kita tekan sisi kiri. Nah sisi kiri ketika kita lepaskan yang kanan sakit. Itu arahnya ke appendicitis. Tapi kalau kita tekan kiri kok yang sakit kiri, itu berarti kemungkinan bukan appendicitis, mungkin bisa ke arah penyakit lainnya. Di situ ada apa aja itu? Bisa arah ke bagian ovari, apa lagi? Jadi apa? Oke. Rebound tenderness yang sebelah kiri yang kita tekan. Nah, ketika kita lepaskan, yang sakit kanan itu appendicitis. Itu juga ya. Ya, sepertiga McBurney. Kemudian apalagi itu pemeriksaan selain Rovsing sign. Rovsing sign. Rovsing sign itu untuk menilai appendicitis juga. Iya. Itu di mana? Coba dibaca saya. Jadi pada daerah appendix saat ditekan abdomen kuadran kiri bawah, pada saat ditekan perineum akan tegang dan terasa nyeri di tempat yang mengalami hemolisis. Oh, berarti yang itu yang sebelah kiri ditekan, ya kan? Ini Iya, kiri sakitnya bawah. di kanan, ada di yang sebelah kanan itu karena ada peregangan dari apa namanya, peritoneumnya ya, itu Rovsing sign. Jadi ketika kita tekan yang sini, ketika kita tekan sakit, itu adalah Appendicitis. Rovsing sign. Rovsing Nah, sign. yang tadi coba kiri ya, coba rebound tenderness. Tenderness menekan abdomen kanan bawah. Oh, kanan bawah. Nah, Oh ya maaf ya, tadi keliru ya. iya. Untuk yang ditekan ini Rovsing sign tadi ketika kita tekan sebelah kiri, yang sakit adalah sebelah Yang kanan itu appendicitis. Tapi kalau kita tekan kiri, yang sakit kiri kemungkinan bukan appendicitis, ada penyakit lainnya. Kemudian yang rebound tenderness kita tekan kanan, ketika kita lepaskan mendadak ini baru sakit, itu namanya rebound tenderness. Rebound tenderness. Ya. Tenderness itu titiknya juga menekannya waktu di apa tadi? McBurney. Sebelah kanan bawah coba. Titiknya di mana ini? Dari sias ke umbilicalis ke sias. Oh, ini tidak harus di McBurney. Kalau bagian abdomen, bagian kanan bawah, tidak harus tepat di sias. Kalau tidak tepat di McBurney. Kalau tepat di McBurney namanya McBurney sign, ya. Kalau bagian kanan bawah itu tekan aja, lepaskan, aduh, gitu kan. Mungkin yang mengalami peradangan appendicitis saya usus yang agak sebelah sini kan bisa ya. Terus apa lagi itu? Soas. Soas itu yang hiperekstensi atau yang fleksi? Hiperekstensi. Hiperekstensi, oke. Berarti soas gini caranya, kita hiperekstensikan. Fleksi atau hiperekstensi? Hiperekstensi. Ya, hiperekstensi ya seperti ini. Nah, sakit nggak mas? Nah, harus normalnya yang tidak sakit harusnya
tidak sakit ya. Kalau ada appendicitis ketika kita gini kan, hiperekstensikan ini sakit. Ya kan, area kanan bawah ini. Aduh, sakit gitu ya. Nah, ada peradangan dari perineumnya, kemudian appendicitis. Kemudian satu lagi yang satunya siapa? Obturator. Obturator. Ini kita kok seperti ini, hiperekstensi apa? Fleksi. Ini kayak gini. Berekstensi, fleksi. Berarti mana dok? Obturator. Di sini sama, tengah kanan bawah. Berarti Ini ceknya hanya di kaki yang kanan. iya, kaki kanan saja. Jadi obturator seperti ini, fleksi, psoas-sign, hiperekstensi. Berekstensi yang seperti ini. Oke. Terus kemudian udah ya. Udah. Terus yang RT mana? Rektal tausi. Iya, digital rectal. Kalau digital tausi itu berarti colok dubur ya. Iya. Sun, ini nggak dipakai. Aja. Oke, sun. Kemudian kita colok dubur, posisinya bisa posisi depan atau apa ya? Posisi sujud itu loh. Nungging itu namanya. Sujud aja sujud. Ya, sujud itu ya. Itu kita pakai ini lalu kita tekan, tekan area jam berapa itu ya? Jam 9 katakan. Jam 9. Oh, berarti area jam 9 berarti khusus bagian yang mana itu ada bukannya ya. Berarti harus kayak gini loh Dok? Iya, tengkorak gini atau Sujud. sujud gitu. Nggak boleh tuh. Apa ya bisa? Jangan susah. Susah. Pasien kan dok yang kayak gitu kan? Iya, pasiennya yang sujud. Apa ya? Apa ya kita? Kalau miring juga bisa ya, terus yang agak miring. Agak miring. Miring kanan. Itu bisa juga. Tapi paling enak ya sujud itu kan pasti. Oh ini jam sekian gitu, ya. Jari tengah dokter. Bisa telunjuk itu di situ apa? Ada tengah ya, rektal sih. Telunjuk. Iya, Telunjuk ya? Oh berarti satu jari saja Ji. Jari nanti ini kan kita buat menyentuh ke semua arah jam. Yang Iya. sakit ke arah jam mana? Oh perlahan aja tapi dok ya? Iya, Ah. kita ini aduh sakit. Oh, iya. Berarti arah jam 9 ke arah jam Oh, 10. iya. Berarti Siap. lokasinya yang mengalami appendicitis daerah mana gitu ya. Siap dokter. Nah, apa lagi tuh misalnya? Udah ya, cuma itu ya. Hah? Apa itu? Batuk. Oh, kok tes. Oh ya, itu untuk appendicitis juga. Jadi pasien diminta untuk batuk ya. Coba batuk. Nah, itu dia merasa Sakit. di bagian yang mengalami appendicitis. Sakit. Apa lagi tuh tesnya? Wah, tes ini kan appendicitis dulu ya. Tes kan untuk apa namanya pemeriksaan yang mengalami gangguan di hepar ya tentunya ya. Nah, kan bisa hepatomegali atau bisa nekrosis atau apa yang masih saja yang mengecil heparnya namanya apa? Nekrosis hepar itu apa? Mengecil apa namanya? Apa namanya lupa dok? Enggak. Bukan. Kan hepatomegali Ascites. yang apa? Sirosis. Sirosis hepatis. Ya, biasanya mengalami ascites atau keluar Ascites cairan di bagian akibat dari sirosis kolonya. hati. Nah, caranya gimana mengetesnya? Itu bisa dengan bantuan asisten atau bisa dengan bantuan dari pasien. Kalau bantuan dengan pasien, kita minta pasien mas, tangannya begini. Ya, ini tekan ya, tekan bagian tengah, tekan. Tangan kita memegang bagian flank. Flank itu yang apa namanya ini? Ya, samping kanan kiri. Kita goyangkan, misal dari kiri kita beri tekanan. Nah, gini. Kalau ada cairannya, tangan kanan kita akan tersentuh seperti kalian ibaratkan balon. Ini balon di cair ya. Kita sentuh atau kita berikan tekanan di sini, tangan kita mesti akan ada sundulan airnya itu. Nah, rasanya seperti itu aslinya. Atau sebaliknya dari kanan ke kiri juga ya ada gelombang airnya. Ini asli tesnya positif. Seperti itu.
Kalau tidak dengan bantuan pasien, dia dengan bantuan asisten diminta untuk sini ya. Dan kita yang ya. Sorry. Ada lagi nanti masih berlewat. Modulasi tadi seperti ini, tadi namanya modulasi. Nah, ke alih itu berarti kita ketok perubahan dari timpani ke peka alih, terus kemudian dia miring mas. Nah kita ini ya, ini dia peka beralih. Jadi karena kan kalian bayangkan cairan ketika berbaring di sini dia masih timpani ya, terus nanti pekanya di daerah mana, mungkin di daerah sirasi kan air dia mengisi ke ruang paling bawah. Jadi ketika di sini masih timpani semakin ke samping peka. Berarti level airnya sekian gitu ya, air asidasnya itu. Kita suruh miring mas. Nah, airnya turunnya kemana? Nah, jadi ketika ini kita ketak harusnya timpani pekanya di sini. Level airnya sampai sini. Peka beralih. Apa lagi? Nanti semua pemeriksaan itu dites. Nah, itu nanti berdasarkan kasus skenario. Oke. Skenario-nya gimana? Coba kalian lihat itu kan ada skenario dulu. Skenario 1, 2, 3 misalnya. Skenario 1 dulu. Yang kalian lakukan pemeriksaan adalah sesuai dengan skenario. Kasusnya ini appendicitis ya, jadi yang kalian cek yang appendicitis. Appendicitis itu kan banyak dari pemeriksaannya. Nah, itu paling enggak dua lah, kalian bisa 2 atau 3 itu nanti nilainya bisa maksimal. Kemudian nanti ada poin-poinnya. Nilai 1 jika hanya melakukan 1 tes, melakukan 2 tes, nilai poinnya 2, nilai 3, dia melakukan 3 atau lebih tes untuk appendicitis. Ada poin-poinnya. Kalau kolesitis akut yang dicek kolesitis itu ya, apa namanya, kadang atau batu empedu ya? Iya. Batu empedu itu apa pemeriksaannya? Morfisain itu coba caranya. Morfi. Dengan tepi ke kanan. Kemudian diminta untuk menarik nafas. Nilai derajat nyeri udah sampai saja. Ini berarti kolelitiasis ya. Di sini berarti kita harus lihat letak kol atau apa? Empedu ya. Empedu. Kandung empedunya di mana? Kemudian sekitar di sini ya dia. Nah, kita tekan. Bisa dengan tangan, bisa dengan jempol ya tadi. Bisa dengan jempol gini, bisa dengan tangan gini. Tekan ketika dia minta untuk nafas dalam. Coba bernafas dalam, Mas. Nah, ketika kita siap bernafas dalam, kita tekan, dia merasa kesakitan. Aduh gitu ya. Berarti kemungkinan ada batu batunya, kita curiga di situ. Profesi desain. Sirosis, kolektisisis. Apa ya? Sebenarnya itu apa namanya, tidak dilakukan screeningnya itu seperti apa contohnya? Infeksi palpasi, kemudian infeksi hernia, bagian-bagian hernia, inguinal, femoral, sama. Bisa sih, tapi kayaknya yang hernia ini jarang sekali keluar ya. Nanti yang kalian kuasai ya, berarti misalnya menderita bagian senjata yang apa? Untuk palpasi hernia, hernia Inguinal atau spinalis? yang inguinal, Inguinal. tes, sama tahu tes. Nah itu coba dibaca. Benjolan dimasukkan terlebih dahulu ke rongga abdomen.
Abdomen, jari telunjuk atau kelingking pada hernia pada anak dapat dicoba mendorong isi hernia dengan menonjolkan kulit skrotum melalui anulus externus sehingga dapat ditentukan apakah isi hernia dapat direposisi atau tidak. Dalam hal ini hernia dapat direposisi pada waktu jari masih berada di anulus externus. Pasien diminta mengendam. Kalau hernia menyentuh ujung jari berarti hernia inguinalis lateralis, dan kalau samping medial jari yang menyentuh berarti menandakan hernia inguinalis medialis. Gitu. Jadi ini bisa dengan tadi dengan tangan Telunjuk atau kelingking. tunjuk atau kelingking. Oke. Tadi kan di inguinalis Mas, turun dulu Mas kakinya, turun dulu. Nah ini kan katakan ada benjolan. Nah itu arahnya ke hernia tipenya apa ya? Jadi yang inguinalis atau yang Medialis. yang lateralis, inguinalis lateralis atau yang medialis ya. Ya. Kita tekan, kita masukkan apa namanya? Benjolannya tadi. Oh, iya. Ya bisa masuk kan? Iya. Oke, kemudian pasien diminta untuk mengejar kita sambil nahan supaya hernia tidak keluar lagi ya. Coba mengejar Mas. Mengejar ini ngeden. Oh nggak tadi. Nah, ya itu. Nah ini yang apa? Yang mendorong mana tadi? Kalau mendorong di mana? Tangan kita itu. Ya? Kalau hernia menyentuh ujung jari, Ujung jari berarti ketika kita raba dan ada kayak apa sentuhan ke ujung jari itu berarti hernia inguinalis lateralis. inguinalis yang lateralis. Kalau yang inguinalis medialis, Menyentuh samping medial jari. oke, samping medial jari ya. Jadi yang Kesamaan. medial, Samping medial, jari. medial ini yang mana? Samping. Posisinya ada gambarnya nggak sih itu? Ada. Mana? Ya. Oke, berarti ketika kita masukkan, kita tahan dulu dah, sebelum ajan, kita ada sundulan di ujung jari ya, inguinalis, Lateralis. lateralis. Ketika dia masuk ke medialis, berarti Medialis. nah, gitu ya. Hernia inguinalis medialis. Ziemann tes. Jimat tes. Ziemann. Jimat apa itu? Kalau dibaca. Apabila hernia inguinalis kanan, pemeriksa berada di kanan penderita dan sebaliknya, Terus? terus penderita tidur telentang, isi hernia dimasukkan terlebih dahulu kayak tadi. Terus pemeriksaan menggunakan tangan kanan, jari telunjuk di anulus internus, terus jari tengahnya di anulus externus, jari manisnya di fossa ovuli. Kemudian penderita disuruh mengejar atau batuk. Apabila dorongan teraba pada jari kedua disebut hernia inguinalis lateralis. Terus? Apabila dorongan teraba pada jari ketiga disebut hernia inguinalis medialis. Dan apabila dorongan teraba pada jari keempat hernia femoralis. Ya, berarti ini kita pakai 3 jari ya, Iya, berarti pakai 3 ya. jari. Jari telunjuk, jari manis dan jari telunjuk, jari tengah dan jari Manis. Kita masukkan di anulus internus, anulus externus dan anulus satunya tadi apa? Yang jari keempat. Fossa ovuli ya. Iya. Nah, ini ketika mengejan itu suruh mengejan enggak? Iya, disuruh batuk. Suruh mengejan atau batuk. Ketika yang menyentuh adalah bagian telunjuk, berarti itu hernia inguinalis lateralis. Kalau menyentuhnya di anulus externus dari tengah, berarti anulus apa namanya hernia inguinalis medialis. Kalau menyentuhnya di fossa ovari, itu tadi apa? Hernia femoralis. Ya, hernia femoralis seperti itu. Femoralis, medialis, lateralis. Banyak banget dasnya. Lateralis, medialis, femoralis ya guys ya. 3 dari telunjuk. Ini yang ini tadi lateralis, medialis, ini femoralis. Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang